Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujaddidil awami aman ba'da am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mahluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hamba-hambanya. Nikmat yang tidak pernah putus-putus Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga kita jangan sampai menjadi hamba yang kufur nikmat. Semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan itu nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, pandemi COVID-19 telah membuat jarak, telah membatasi interaksi kita, bahkan seluruh penduduk bumi. Kurang lebih 3 tahun lamanya. Kita akhirnya harus membatasi, karena itu memang sudah menjadi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan saat kita berkumpul pun kita harus menjaga jarak. Hingga memasuki Ramadan tahun 2022 ini, atau tahun 1443, yang kurang lebih beberapa hari lagi. Mungkin ini adalah suatu rahmat yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beberapa tahun sebelumnya, sejak pandemi COVID-19 ini ada dan melanda kita umat manusia di atas muka bumi ini, bahkan kegiatan sholat malam itu sangat terbatas. Apalagi kalau sampai diatur jarak. Padahal di dalam sholat itu sempurnanya adalah rapatkan saf, luruskan saf, dan rapatkan saf kita. Ya, semoga Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, semoga kita mencapainya, dan kita benar-benar jadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk menyempurnakan hubungan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada kesempatan ini kita membicarakan tentang fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini terjadi melalui, secara pribadi saya memantau di media sosial tentang adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok, khususnya kita umat Islam ini, yang meskipun bahkan kita sesama yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah juga masih ada banyak perbedaan-perbedaan. Oleh sebab itu, ada beberapa teman-teman yang sempat mencat saya secara pribadi tukar-tukar pendapat tentang fenomena ini. Dan saya menanggapi bahwa disinilah pentingnya kita belajar tentang ilmu dasar atau usuluddin,
bahwa setiap orang yang sudah memahami, setidaknya sudah pernah belajar tentang usuluddin atau dasar agama, insya Allah tidak akan larut dalam perbedaan pendapat di antara para orang-orang ulama atau orang-orang yang berilmu yang sudah belajar tentang ilmu fikih, khususnya dalam ilmu syariat, saudara. Apa itu usuluddin? Usuluddin itu secara harfiah artinya dasar agama. Dasar agama itu adalah tauhid. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Itu ilmu akidah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunil Islam ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Jadi Islam itu seperti sebuah bangunan. Kita analogikan sebuah bangunan gedung atau rumah, yang mana bangunan ini tentu ada dinding, ada atap, ada tiang, dan yang paling penting itu adalah dasarnya, pondasinya. Jadi terkait tentang usuluddin tadi, atau ilmu tauhid atau ilmu dasar agama itu, dasarnya adalah dalam hadis ini syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sebelum kita diwajibkan sholat, puasa, zakat, berhaji, pertama-tama kita diwajibkan bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kemudian kita diwajibkan untuk sholat, wa iqamis sholah. Jadi mendirikan sholat. Jadi dalam hadis lain, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Jadi dalam analogi rumah tadi, bangunan tadi, pondasinya itu adalah syahadat, kemudian tiangnya adalah sholat. Wa ita'iz zakah, itu yang ketiga, yaitu membayar zakat. Ya, kita bagi umat Islam diwajibkan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, ini sebentar lagi, beberapa hari lagi kita tiba saatnya pada bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Jadi wa shaumi Ramadan itu rukun Islam, diwajibkan kepada seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan yang mampu, ya. Jadi ada beberapa kategori yang tidak diwajibkan sholat, termasuk orang yang belum balik, anak-anak. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, setidaknya kalau istilah dulu itu ada istilah puasa separuh. Jadi itu untuk melatih anak-anak sejak dini untuk mengendalikan diri minimal separuh hari. Yang terakhir yang menyempurnakan adalah wahajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita menyempurnakan Islam dengan mengerjakan haji bagi yang mampu, ya, melakukan perjalanan. Saudaraku, tentang ilmu tauhid ada sebuah ilmu atau kalau dalam istilah ilmiahnya, akademisinya, akademisi menyebutnya sufisme. Kalau dalam istilah yang kita sering dengar dalam Islam, yaitu tasawuf, ilmu tasawuf. Ini adalah sebuah ilmu yang membahas khusus tentang ketuhanan. Jadi seputar ketuhanan, ada yang mengatakan bahwa tasawuf adalah jalan menuju Tuhan, jalan mengenal Tuhan. Nah, makanya disimpulkan bahwa tasawuf itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Apa itu tasawuf? Jadi berbagai macam
pendapat ulama-ulama tentang secara dialektik tentang ilmu tentang tasawuf itu asal katanya. Ada yang mengatakan diambil dari kalimat saf. Ya, mulai dari para malaikat yang ada di sisi Tuhan, sisi Allah Subhanahu wa taala itu berbaris, bersaf-saf. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu sebelum masuk ke dalam tubuh, pada saat ruh itu ada di alam ruh, itu mereka bersaf-saf juga seperti para malaikat. Apapun pemahamannya, bukan itu yang terpenting, tetapi apa yang terkandung dalam ilmu tasawuf, apa yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, dari mana asalnya tasawuf itu? Di sini saya menyampaikan juga keterangan dari para ulama yang pernah saya kutip di beberapa kitab-kitab dan beberapa buku. Para ulama menulis bahwa tasawuf itu sendiri bersumber dari Rasulullah SAW. Bahwa perilaku di dalam tasawuf itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mempelajarinya akan membuahkan orang-orang yang zuhud, ya, artinya dia sudah tidak ada ikatannya dengan duniawi, ya. Itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kita tahu sama mengetahui bahwa proses pengangkatan Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, ditandai dengan menerimanya beliau wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala diantar oleh malaikat Jibril, yaitu ayat yang pertama diturunkan di Gua Hira. Itu beliau pada posisi bertahannuts. Jadi dalam istilah para ulama menyebutnya bertahannuts bagi Rasulullah SAW. Kalau dalam istilah tasawuf ada juga perilaku seperti itu. Kalau dalam istilah tasawuf, para ulama mengatakan orang-orang yang melakukan menyepi di suatu tempat, beliau tinggal di pinggir-pinggir hutan, bahkan ada yang di tengah hutan, itu disebut khalawat. Jadi kalau istilah kepada Rasulullah itu tahannuts, kalau istilah kepada para wali itu berkhalawat. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membersihkan dirinya zahir dan batinnya. Jadi kebanyakan mereka berzikir, ada yang merenung tentang hakikat kehidupan. Intinya mereka menyepi, menjauhkan diri dari kehidupan manusia pada umumnya di tempat yang tidak terjangkau, untuk menjaga hubungannya secara vertikal, hubungan pribadinya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah tasawuf itu penting dipelajari? Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmu faridah." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi tidak terkecuali bagi muslim laki-laki dan muslimah, ya, muslim perempuan. Jadi kalau kita memahami hadis Rasulullah SAW tersebut, artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu apa saja. Bahkan di hadis lain, kita dianjurkan menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat.
Begitu pentingnya ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat kepada diri pribadi, bermanfaat kepada diri manusia, bermanfaat kepada alam semesta. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat kepada hubungan horizontal saja, hubungan makhluk dengan makhluk saja itu diartikan dari wajibnya dalam hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, tentu akan lebih tinggi lagi nilainya mempelajari ilmu tentang ketuhanan. Apalagi itu menjadi dasar dalam agama kita. Jadi saya bisa simpulkan bahwa belajar ilmu tasawuf itu sangat penting, bahkan wajib apabila kita berpatokan kepada hadis yang saya bacakan tadi. Di dalam tasawuf itu, di situ membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa kita penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena kita akan beribadah, kita akan sholat, kita akan bersedekah, berpuasa, segala macam. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki kita punya kehidupan, memiliki diri kita dan kehidupan kita. Makanya kita penting mengenal Allah. Yang kedua, dasar agama itu adalah syahadat. Kita harus bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Nah, hakikat daripada syahadat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan bersaksi dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya, dengan keteguhan, kalau kita bersaksi kepada sesuatu yang kita tidak kenal. Itu logika sederhananya. Oleh sebab itu sangat penting kita mengenal Allah. Dalam ilmu tasawuf juga sudah dibahas bahwa untuk mengenal Allah itu pertama adalah mengenal diri. Ini sudah menjadi awal dari kesepakatan semua kelompok-kelompok dalam ilmu tasawuf. Ada istilah tarekat. Jadi di sini saya coba menyampaikan tentang istilah-istilah dalam tasawuf seperti syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, pertama adalah syariat. Syariat itu adalah segala gerak tubuh, seluruh perilaku, bahkan yang digerakkan oleh lidah. Bacaan. Jadi dalam sholat itu kita ada gerakan, yang intinya dalam sholat itu ada 4 gerakan: berdiri, ruku, sujud. Itu syariat yang digerakkan oleh tubuh. Dan seluruh amalan-amalan ibadah lainnya yang bersangkutan kepada alam nyata, alam fana, ya, bersangkutan kepada tubuh kita, itu disebut syariat. Seperti kita membaca Al-Quran, berzikir, itu syariat yang digerakkan oleh lidah, ya. Kemudian tarekat. Apa itu tarekat? Tarekat itu adalah jalan. Nah, jadi kita sama dengan orang mau berangkat ke suatu tempat, misalnya ke Jakarta. Dari sini kita berangkat ke Jakarta, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, ya, ada yang singgah-singgah berkali-kali, ada yang lama, ada yang cepat. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada istilah kelompok-kelompok tarekat, halakah-halakah, atau kelompok-kelompok suluk, ya. Profesor Buya Hamka almarhum mencatat dalam salah satu bukunya bahwa kelompok tarekat di Indonesia itu dicatat oleh beliau kurang lebih 40 kelompok. Saya tidak hafal satu persatu, tapi ada beberapa seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Rifaiyah, Zaziliyah, Al-Maulawiyah, Sammaniyah, Al-Ghasaliyah, Al-Khalawatiyah, Al-Khaidiriyah. Itu adalah kelompok-kelompok tarekat. Artinya banyak kelompok tarekat, berbeda-beda cara
dalam mencapai atau berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya tetap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum kita membahas tadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi sampai di sini semua kelompok tarekat masih sepakat bahwa untuk mengenal Allah itu harus mengenal diri. Jadi man arafa nafsah, barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saudaraku, kenapa kita harus mengenal diri untuk mengenal Allah? Secara sederhana saya mengatakan bahwa Allah itu kan tidak nampak wujudnya, wujud zatnya aslinya itu kita tidak lihat langsung. Lalu dengan apa kita bisa mengenal Allah? Ya tentu dengan diri kita melalui petunjuk Al-Qur'an. Di antara ayat yang bisa saya sampaikan di sini dalam kesempatan ini, Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, dan aku terlebih dekat kepada dirimu melebihi daripada urat lehermu. Ini ayat jelas Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Artinya kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu dekat kepada diri kita melebihi daripada urat leher kita, urat nadi kita. Nah, kalau kita mau membahas pengertian daripada ayat ini akan sangat luas. Pada kesempatan ini saya coba membahas sederhana saja, sesuai dengan pengetahuan saya yang sangat sederhana, bahwa Allah itu dekat kepada diri kita melebihi daripada urat leher kita, urat nadi kita. Ini urat leher ini sudah bagian daripada terdalam daripada tubuh kita. Urat nadi itu kan tidak terlihat di luar, artinya dia bagian di dalam, yang tertutup oleh daging, yang tertutup oleh kulit, jadi tidak nampak oleh mata kepala, oleh mata kasar. Tetapi Allah mengatakan lebih dekat lagi kepada diri kita. Artinya dimaksud Allah Subhanahu wa taala di sini, diri kita itu bukan diri kita yang tubuh ini, yang nyata ini, jasad kita ini. Kita mungkin semua sudah sama memahami bahwa diri kita itu ada dua ya. Ada yang zahir, ada yang batin, yang nyata dan yang tidak nyata. Yang zahir ini disebut raga, badan, jasad. Ini adalah benda fana, benda yang akan sirna, benda tidak kekal, sifatnya sementara. Kalau sudah tiba saatnya maka dia akan kembali ke dalam asalnya, ke dalam tanah misalnya, dikuburkan. Nah, tubuh yang lain itu disebut ruh. Nah, ruh inilah yang disebut yang dimaksud dalam Al-Quran tadi, dalam firman Allah tadi yang saya bacakan, bahwa dalam tubuh kita ini ada ruh. Yang mana Allah berfirman, aku lebih dekat lagi kepada dirimu. Artinya, kalau kita mengenal, kita sambungkan dengan kalimat yang pertama tadi, man arafa nafsah, diri kita, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Diri yang dimaksud itu adalah ruh. Nah, kalau kita mengenal ruh kita, mengenal diri kita itu, yang batin, itu sifatnya baka, itu akan hidup terus. Jadi kita sudah sama memahami bahwa tubuh jasad ini ketika sudah ditinggalkan ruh, maka tubuh jasadnya akan binasa, akan kembali ke tempatnya, dan ruh akan kembali ke tempatnya juga. Wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya dari Allah, inna lillah. Nah, itu. Jadi ayat tadi secara sederhana cukup menggambarkan bahwa
membenarkan keterangan daripada ungkapan yang pertama tadi, man arafa nafsah. Artinya siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat kepada dirimu melebihi daripada lehermu. Artinya, kalau kita sudah mengenal diri kita yang batin, mengenal ruh kita, Allah sangat dekat kepada ruh kita. Maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semakin dalam, di sini sudah mulai bukan berbeda pendapat sebenarnya, tetapi berbeda dalam menyampaikan ilmu, mungkin dari dialeknya atau apa, sehingga banyaknya tadi kelompok-kelompok tarekat. Pada saat kita sudah masuk proses pengenalan diri kita, bagaimana caranya kita mengenal diri kita, bahwa secara sederhana yang pertama-tama adalah sebelum kita sampai kepada mengenal ruh, mengenal diri kita yang baka, yang apa itu, yang kekal, yang akan kembali kepada Allah Ta'ala, tentu yang paling bisa dijangkau oleh keadaan kita, bisa dijangkau oleh mata, telinga, dan pikiran kita, hati kita, yaitu tubuh kita yang nyata ini dulu. Mengenal diri kita yang nyata dulu, sebelum kita mengenal diri kita yang batin. Bagaimana mengenal diri kita yang nyata? Mengenal diri kita yang nyata, pertama-tama adalah dari mana kita punya asal. Kita ada di dunia ini bukan ada begitu saja, bukan jatuh turun dari langit atau naik dari bumi, muncul. Dari mana kita punya asal? Ini pun sudah banyak keterangan dalam Al-Quran, banyak keterangan hadis. Jadi kita ini masih berbicara antara syariat dan tarekat. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, kita membacanya, mengartikannya, memahaminya, itu masih golongan daripada syariat. Tapi tujuannya kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa sebelum anak-anak Adam dikeluarkan dari tulang sumsum bapaknya, Allah mengambil kesaksiannya. Jadi kita mulai dari bapak dulu. Kalau sebelum bapak kan ada prosesnya. Makanya ada, sering kita dengar, dari tanah kembali ke tanah. Nah, jadi tentu prosesnya sangat sederhana. Jadi tanah yang menumbuhkan pohon, tanaman dari bumi. Jadi tanaman ini yang menghasilkan buah. Nah, seperti kalau kita di Indonesia pada khususnya ini, kita orang tua kita makan beras, makan nasi ya, nasi dari beras. Beras dari mana? Beras dari padi. Padi dari mana? Dari tanah. Jadi tanah menumbuhkan padi, padi menghasilkan apa? Tanah menumbuhkan padi, padi menghasilkan gabah, kemudian beras dimasak, nasi, ya, kemudian dimakan orang tua kita. Itu logika sederhananya yang nyata. Jadi rupanya kita sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum perkawinan, pertemuan antara bapak kita dengan ibu kita. Bahwa sebelum kita dipindahkan kepada ibu, sebelum kita dikeluarkan dari tulang sumsum bapak kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang terpancar. Dari mana air itu? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi di situ ada tulang, dalam tulang itu ada sumsum. Nah, inilah prosesnya. Jadi sebelum kita dikeluarkan, belum kita memancar dari tulang sumsum itu,
Allah Ta'ala mengambil kesaksian kita. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, kata Allah. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi sebelum kita dikeluarkan dari tulang sumsum bapak kita, Allah Ta'ala mengambil kesaksian kita. Artinya syahadat yang kita diwajibkan di atas dunia ini saat kita diwajibkan dalam Islam, syahadatan tadi, itu sebelumnya kita sudah bersahadat, sudah diambil kesaksian oleh bapak kita. Dalam tulang sumsumnya itu ada proses percakapan antara anak-anak Adam. Kita ini kan anak-anak Adam. Apa lalu jawab kita? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar, Engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Dalam beberapa tarekat menjelaskan bahwa apabila kita tidak bersaksi ketika Allah bertanya sama kita, alastu birabbikum, maka kita tidak akan jadi. Artinya walaupun terjadi perkawinan antara bapak dengan ibu, itu sel telur tidak akan membuahi indung telur, karena itu mati, sudah tidak ada, itu sudah tidak mampu lagi, karena dia tidak bersaksi, dia tidak mengakui Tuhannya. Artinya hanya yang mengakui saja yang kemudian berhasil membuahi. Lalu kita pindahlah kepada ibu. Kita disimpan di tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu alam rahim. Jadi dalam perut ibu kita itu, situlah kita disimpan. Dalam bentuk air, setetes air. Ya, disebutlah kita halakah. Halakah itu yang mengelilingi. Air apa itu? Yang mengelilingi. Jadi sel telur mengelilingi indung telur untuk membuahi. Kita tersimpan dalam bentuk air selama 40 hari. Ini juga saya sampaikan salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Situ ada membahas tentang proses kejadian manusia di situ. Nah, setelah genap 40 hari dalam bentuk air, lalu Allah Ta'ala mengambil kesaksian kita lagi. Jadi bukan hanya dalam tulang sumsum, ini sudah masuk ke dalam pendapat atau ajaran di beberapa tarekat. Jadi kita sebenarnya bukan bersahadat cuman pada saat kita keluar dari bapak saja, tapi pada saat kita dalam kandungan ibu dalam bentuk air 40 hari, lalu kita diambil lagi kesaksian, alastu birabbikum. Maka kita menjawab, kalau bala syahidna. Lalu kita dibentuklah oleh Allah menjadi darah. Jadi 40 hari menjadi air, kemudian kita dibentuk Allah menjadi darah. Berapa lama? Juga 40 hari lamanya. Nah, setelah genap menjadi darah 40 hari, lalu Allah Ta'ala mengambil kesaksian kita. Alastu birabbikum, kata Allah. Kita menjawab lagi qalu bala syahidna. Ini untuk agar prosesnya berlanjut. Jadi air 40 hari, darah 40 hari, lalu kita dibentuk menjadi daging juga selama 40 hari. Berarti 3 kali 40 hari sama dengan 120 hari. Setelah genap 120 hari, lalu Allah meniupkan ruh. Ya, jadi Allah meniupkan ruh kepada kita, kepada daging tersebut. Nah, situlah awalnya masuknya ruh. Pertemuan perpaduan antara alam kefanaan dan yang baka, alam yang tubuh yang zahir dan tubuh yang batin, ruh dengan tubuh kita, jasad kita. Itulah Allah tiupkan ruh. Lalu setelah masuk ruh, maka kita bergerak-gerak. Jadi hampir dipastikan bahwa setiap orang hamil yang kalau sudah bergerak bayinya, ya, itu kalau sudah biasa bergerak, itu berarti itu usia kandungannya tidak kurang dari 120 hari. Kurang lebih 4 bulan ya.
Apa yang kita lakukan? Pada saat kita bergerak, kita menjulur, memanjang. Memanjang saja ya. Dalam ilmu tarekat, beberapa tarekat membahas bahwa disitulah saat ruh sudah masuk ke dalam tubuh kita, yang jasad kita ini, situ Allah langsung perintahkan kita, diajari kita sholat. Jadi dalam sholat itu ada 4 gerakan, berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini gerakannya ya. Saudaraku, 40 hari berdiri, kemudian kita ruku, membungkuk 40 hari juga. Lalu sujud juga 40 hari lamanya. Kemudian kita duduk 40 hari. Nah kalau kita hitung, 4 kali 4, 160 hari. 160 hari, tadi 120 hari, kalau dijumlahkan berarti 280 hari lamanya kita dalam perut ibu. $280 hari itu kalau kita bagi bulan, kalau rata-rata 30 hari kali 9 berarti 270. Ya, ini 280 berarti 9 bulan 10 hari. Maka kita lahir ke dunia. Jadi jelas prosesnya dalam perut ibu kita diambil kesaksian, lalu kita diajari Allah salat, berdiri, ruku, sujud, duduk. Lalu kemudian kita sujud kembali, lalu kita keluar ke atas muka bumi ini. Apa yang terjadi di situ? Beberapa tarekat membahas tentang proses kejadian yang terjadi di situ. Bahkan proses kejadian, setiap kejadian itu apabila kita mengingkari Allah, misalnya pada saat kita menjadi darah saja tadi, ketika Allah berfirman alastu birabbikum kepada kita dan kita tidak menjawab, kita tidak mau bersaksi, maka kita akan kembali hancur keluar. Makanya ada orang yang sudah datang yang sudah positif hamil, kemudian sebulan gugur kandungannya, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Karena itu tadi beberapa kali prosesnya. Jadi dari air menjadi darah, darah menjadi daging, daging kemudian ditiupkan ruh, kemudian berdiri, ruku. Jadi kita ingkar saja, kita tidak mau saja menuruti Allah pada saat itu, perintah Allah pada saat itu, maka kita akan dikeluarkan dalam keadaan ruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruhnya yang ditiupkan tadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada saat kita sudah akan keluar ke atas muka bumi ini, ke alam semesta ini. Allah kemudian memerintahkan Jibril untuk menetapkan qada dan qadar, artinya takdirnya Allah kepada kita. Kemudian kita ada komunikasi lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konsep tarekat ya, tarekat klasik. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, keluarlah engkau melihat cahaya, melihat dunia, alam semesta. Carilah aku. Ya, jadi kita diperintahkan keluar ke atas muka bumi ini untuk mencari Allah. Carilah aku, kata Allah. Nah, apabila engkau mendapatkanku, maka aku akan mematikanmu, mematikan dirimu. Apabila aku mematikan dirimu, maka aku adalah gantinya. Itu kata Allah. Tahu kenapa? Kita terima, lalu kita keluar ke dunia. Pas kita keluar ke dunia, lalu kita menangis. Kenapa kita menangis? Karena ada 99 rahasia yang ada di genggaman tangan kita ini yang terlepas. Di sini ada tulisan 18, di sini 81. Jadi 18 tambah 81 sama dengan 99 rahasia di tangan kita yang kita bawa dari perut ibu, lahir ke dunia, kemudian terlepas, itulah yang kita tangisi. Kalau kita tidak lepaskan seandainya, ini dalam konsep tarekat ya, maka kita akan mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Itu rahasia-rahasia tersebut. Kita menangis.
Sini banyak peristiwa-peristiwa anak yang lahir ke dunia itu yang sangat banyak pelajaran di situ. Karena dia dari tempat yang bersih, tempat yang suci. Dia baru lepas dari dialog. Jadi anak yang lahir ke dunia itu dia baru lepas dialog dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis. Dan dalam konsep tarekat ada 3 jenis suara anak kecil yang lahir ke dunia, 3 jenis suara tangisannya. Pertama, apabila suara pertamanya dibuka dengan kata A, berarti anak yang lahir itu adalah laki-laki. Kalau suara tangisan pertamanya dibuka dengan suara kata I, suara I, berarti yang lahir itu perempuan. Tapi kalau dia berbunyi U, jangan tunggu menangis. Berarti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak sanggup tadi mencari sebagaimana dialog yang saya kemukakan tadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku. Jadi makanya kita kalau misalnya ada orang melahirkan bersalin, dari jarak jauh kita bisa mengetahui bahwa yang lahir itu laki-laki, perempuan, atau selamat atau tidak. Kita tafakur, kontak, kita mendengar suara tangisan pertamanya tadi A, I, U. Nah itu di situ kita paham. Jadi ada yang menarik tadi tentang sebelum kita lahir, tugas yang Allah berikan kepada kita. Keluarlah engkau melihat dunia, keluarlah engkau melihat cahaya, keluarlah engkau ke dunia ini. Cari aku, apabila engkau menemukanku, maka aku akan mematikanmu. Apabila aku mematikanmu, maka aku adalah gantinya. Saudaraku, jadi secara sederhana, untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kita ya cari. Nah untuk mencari Tuhan kita harus mematikan diri dulu. Dalam istilah tarekat itu masih disepakati, hampir semua tarekat menyepakati untuk mencari Tuhan itu kita harus mematikan diri sebelum mati. Mutu qabla anta mutu, antal mautu qablal mautu. Jadi sebelum kita mati, artinya kita memfanakan diri kita. La sami'un, ya, jadi tidak ada pendengar, tidak ada penglihat, jadi kita mematikan diri, memfanakan diri kita yang fana ini. Kenapa? Karena Allah itu adalah baka. Allah itu maha suci. Manalah mungkin tubuh kita yang penuh dosa ini, tubuh kita yang fana ini, artinya bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kembali ke ayat yang pertama tadi, hanya ruhlah yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam salat, dalam segala macam kegiatan ibadah, seperti zikir segala macam. Jadi untuk menemukan Allah, ya, jalan mencarinya itu ya kita fanakan diri dulu, kita matikan diri. Nah, apabila kita sudah mematikan diri, lalu kita menemukannya, al-abid wal ma'bud wahid. Artinya yang menyembah, yang disembah satu. Ini sangat akan menarik ini, karena ini baru permulaan. Kita akan bahas kepada kesempatan yang lain, ya, tentang kelanjutan daripada kisah yang sudah saya sampaikan ini. Jadi untuk sementara, mungkin hanya ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru itu jelas dari saya pribadi sebagai hamba yang tak luput dari kekhilafan. Oleh sebab itu saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya sebagai hamba yang fakir ilmu, yang sangat sedikit pengetahuan, juga ikut berargumentasi. Artinya ikut juga menyampaikan pendapat saya tentang fenomena-fenomena terjadi akhir-akhir ini, bahwa itu semua disebabkan karena kurangnya kita
mempelajari ilmu dasar agama. Kita langsung belajar ilmu fikih, usul fikih, kita langsung belajar banyak kitab-kitab, banyak langsung mengkaji beberapa pemikiran ulama-ulama besar, padahal kita belum mengenal dasar agama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kesatuan itu sudah dia pahami, bahwa semua yang di alam semesta ini semua Allah di dalamnya. Artinya tidak bergerak sebutir debu kalau bukan karena izin Allah. Dimanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Itu pendapat-pendapat dalam konsep tasawuf, baik pun dalam tarekat. Jadi adanya orang akhlaknya kurang bagus, kan kita paham ya bahwa Rasulullah diutus ke bumi ini, ke atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kenapa jadi akhlak manusia tidak bagus saat ini? Padahal banyak orang yang sudah belajar ilmu tinggi, sudah berwawasan cukup, tapi akhlaknya kurang bagus. Kenapa? Karena akidahnya belum bagus. Nah, makanya zaman saya masih madrasah dulu, madrasah tingkat dasar Idadiyah, itu saya sudah belajar ilmu akidah dan akhlak. Jadi akidah dulu baru akhlak. Kalau akidah sudah bagus, maka akhlak akan ikut. Kalau kita sudah mengenal Allah, ya, maka kita akan mengenal seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, kalau kita memperlakukan Allah dengan bagus, kita akan memperlakukan seluruh makhluk ciptaannya dengan bagus juga. Kalau kita memperlakukan sebaliknya juga begitu. Kita memperlakukan makhluknya dengan bagus, maka kita akan memperlakukan Allah dengan bagus. Jadi itu sekedar ukuran sederhananya seperti itu. Oke, saudaraku, sampai di sini dulu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.